Assalamualaikum Pak. Ini Waalaikumsalam Pak Bin. sehat Pak Andi? Alhamdulillah. Pak Hamim, hari ini kita akan kegiatan praobservasi. Ya, rencana panjenengan untuk kegiatan praobservasi ini nanti di kelas berapa Pak? 8G. 8G. Iya. 8G. Kemudian rencana panjenengan pembelajaran nanti seperti apa? Nanti masuk bab baru yakni bab 7 tentang iman kepada Nabi dan Rasul dengan penekanan nanti pemahaman tentang makna iman kepada Nabi dan Rasul serta penerapannya di era sekarang. Ya. Kemudian strategi yang akan dengan terapkan nanti saya memberikan pengantar secukupnya, kemudian anak saya kelompokkan ke beberapa grup diskusi untuk membahas tema yang berbeda, subtema yang berbeda. Setelah itu anak-anak nanti mau menyampaikan hasil diskusinya di forum kelas. Gitu. nah, untuk unsur diferensiasinya termasuk apa? Unsur diferensiasinya nanti di hasil karyanya, hasil diskusinya. Jadi produk. Iya. Kalau sosial emosional Sosial emosionalnya yang saya masukkan ya nanti dari diawali dengan doa, kemudian nanti sikap saling menghargai antar sesama begitu nanti saya kondisikan. Penemunya sudah dimasukkan gitu ya. Nanti diterapkan juga cara terus di sini. Kemudian sosial emosional itu juga belum ya. Betul. Kemudian sudah itu sih Pak. Ya, nanti saya ralat Ya, lebih ke situnya ya. Karena penekannya kan PSE sama diferensiasi. PSE sama diferensiasi. Jadi pembelajaran yang berdampak pada anak. Itu yang lainnya saya kira udah. Terima kasih. Itu Pak ya. Iya. Ini nanti mau masuk jam berapa Pak? Setelah ini langsung. Ini sudah masuk jam. Ini sudah Kalau jam kalau nanti ini mundur ya nanti kemungkinan pakai jam setelahnya. Nanti sekarang kita masuk ke dalam. Itu Pak Amin. Iya. Nanti kita langsung. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di PAI. Hari ini adalah hari pertama di bulan Februari kita ketemu ya. Kita awali dahulu dengan membaca baik. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada 1-2 kursi yang kosong. Bener, ada yang masuk. Bener. Safri, yang perempuan. Apa Safri? Safri apa? Apa? Sudah. Kemudian sehat ya. Masih ingat hari Senin kemarin ini? Masih ingat ya? Itu mulai. Semangat sekolah, semangat belajar dulu. Pagi kami, pagi kita, semangat sekolah, semangat belajar, semangat saya gitu ya. Baik, kita coba bareng ya. Selamat pagi, pagi kami, pagi kita, semangat sekolah, semangat belajar, prestasi jaya. Niki kita bagi 2. Yang semangat pagi nanti Pak Roni. Kemudian kamu yang separuh sini bilang, pagi kami, pagi kita, semangat sekolah, semangat belajar, prestasi jaya. Bukannya gitu ya. Bisa? Sini dulu ya. Orang dari sini bisa. Dari kalimat ini saya baik kami ya. Nanti Pak kita. Ya siap. Selamat pagi. Pagi kami, pagi kita, semangat sekolah, semangat belajar, prestasi jaya. Bareng. Terima kasih, tepuk tangan. Semoga betul kita bersemangat hari ini dan energi positif telah melingkupi kita. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar bab ke-7 buku paket atau bab 2 LKS sama aja ya, tentang meyakini Nabi dan Rasul ya, menjadi generasi kita yang berkarakter. Ini adalah pertemuan pertama. Pertanyaannya untuk mengawali ini adalah apa sih pengertian Rasul dan Nabi? Ada yang tahu? Rasul itu apa? Nabi itu apa? Sebutkan perbedaan antara Rasul dan Nabi. Kalau belum bisa jawab disimpan dulu. Nanti pertanyaan ini akan kita eksplorasi di sesi berikutnya. Apa yang dimaksud beriman kepada Rasul Allah? Dan apa tugas bapak seorang Rasul Allah? Ini ya. Nanti yang coba kita cari jawabannya di sesi setelah ini. Masih ingat lagu ini ketika tekan? Masih ya? Nadanya gimana? Ada Ibrahim, Lot, Ismail, Esaya, Yusuf, Ayub, yang keras, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Apa ini kenapa? Apa tujuan belajar kita hari ini? Yang pertama, supaya anak-anak bisa memaknai apa maksudnya iman kepada Rasul dan Nabi. Yang kedua, meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Ini tujuan belajar kita. Nanti teknik penilaiannya adalah presentasi dasar. Jadi ada waktu presentasi ya. Saya punya ayat yang perlu kita baca di awal ini terkait dengan materi kita. Kalau ini di buku paket ada di halaman 180 sekian kalau tidak salah. Di bab 7. Baik, kita baca ya. Saya akan membacakan, nanti silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Sekali lagi, yang masih membutuhkan latihannya silakan dilihat sini, yang sudah bisa Arab. Yang baca di buku paket sudah ketemu? Halaman tidak? 172. Oh, situ sama ya. Bareng-bareng ya. 1 2 bareng. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ini terkait tugas Nabi dan Rasul. Nanti lebih jauh akan kita eksplorasi maksudnya. Berikutnya ada infografis bahwa tujuan belajar kita hari ini yang pertama adalah selain tadi yang dua ya. Ini lebih rincinya adalah pertama mengokohkan fondasi keyakinan. Dengan cara apa? Yang pertama adalah apa ini? Meyakini bahwa para nabi dan jadi kita meyakini, namanya yakini itu dalam hal. Yang kedua, mempercayai berbagai tugas kenabian. Nabi sama Rasul itu diutus untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang ketiga apa? Membenarkan keberadaan mukjizat. Jadi setiap nabi itu ada yang diberi mukjizat oleh Allah. Setelah punya fondasi yang kuat, amat masih bisa fokus meneladani para nabi dan rasul. Meneladani itu berarti menjadikan rasul sama nabi itu sebagai idola atau panut. Caranya bagaimana? Pertama bersikap atau yang kedua dapat dipercaya atau yang ketiga bertanggung jawab atau yang keempat pintar atau empat sikap ini kira-kira yang sudah dimiliki anak 8 mana saja? Semua. Bisa dipercaya? Jujur? Pelanggan orang menyintai? Alhamdulillah. Bertanggung jawab? Terus nyamu? Kas berbayar? Ya. Lalu sempurna? Pintar? Pintar itu ini ya sebetulnya sinau lah ya. Pintar dalam hal apa? Kalau ini maksudnya kecerdasan ya. Jadi maksudnya nabi itu gak ada nabi yang bodoh. Semuanya ini cerdas. Sekali menerima wahyu harus hafal maksudnya. Nah, wahyu kan moco ayat itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Sesasi kalau sebelum apa? Ini mergane awake dhewe belum punya sifat ini. Fatonah ya. Kita perlu bersikap cerdas dengan cara biasa. Setelah itu, dalam menghadapi zaman yang serba digital ini, iman pada Nabi dan Rasul itu harus bisa mewarnai perilaku kita. Dengan cara apa? Misalnya dari internet dengan aman dan tanggung jawab. Kemudian memanfaatkan internet untuk orang mau FFA, orang mau jumpa ya. Yang ketiga, menghindari dampak negatif. Ada nggak dampak negatif dari internet? Hanya ya. Internet itu seperti hanya pisau bermata dua. Maksudnya piye? Ke atas Yolanda, ke bawah Yolanda. Positif Yono, negatif Yono maksudnya. Tinggal kita leket sakit nih. Makanya itu harus pandai-pandai. Yang keempat, saling mengedukasi. Maksudnya mengedukasi apa? Saling menasihati atau memotivasi kebaikan, itu namanya mengedukasi. Ngandani kan. Baik, ada pantun. Bisa coba. Kaligrafi beriak timbul, sungguh indah setiap mengapa Allah mengutus Rasul. Paham? Bisa ya. Yang kedua, baru dengan Sulaiman, Sulaiman. Karena itu jangan
disiplin keamanan publik jadi pedoman dalam bisa dipahami ya. Lanjut ketiga, pesan itu paham ya. Yang terakhir, badan panas jangan tunda, generasi bijak semangat, tapi generasi kalian. Kalau yang keempat ini paham ya? Berkarakter itu seperti apa, generasi digital itu yang seperti apa? Coba kita lihat. Baik. Cermati pantun tersebut yang tadi ya, itu ada di buku paket juga. Kemudian coba kita diskusikan dengan teman terdekat apa yang dimaksud dengan generasi digital atau digital. Oke ya. Ini perlu kita eksplorasi pemahaman atau maknanya supaya nanti belajar berikutnya lebih terarah. Hei, siapa yang bisa menjawab tentang pertanyaan pertama ini? Makna generasi digital. Silakan langsung. Ingrid ya, silakan. Generasi yang aktif di media sosial baik untuk pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Hei, tepuk tangan untuk Mbak Ingrid. Yang aktif di media sosial. Hei, ada yang lain tambahan tentang makna atau arti generasi digital? Nama bisa mungkin sudah punya catatan, bisa dibaca karena sudah membaca tadi. Ya silakan. Generasi yang akrab dengan perangkat teknologi informasi, generasi yang sangat terampil menggunakan Android atau gadget, generasi yang mengandalkan teknologi informasi untuk menunjang aktivitas. Buat baru kabeh. Generasi yang akrab dengan teknologi informasi, dengan apa sih Android atau gadget. Kemudian yang apa mau terakhir? Mengandalkan teknologi. Hei, sampai di sini cukup paham? Ada yang punya jawaban lain dari kamu sini belum ada, sini belum ada tentang mana generasi digital yang mungkin bisa menambahi atau beda dengan pendapat dua tadi, Valinda sama ini. Nah ya, ada Safri, Lutfi, Boten. Berikutnya. Pernahkah kalian menyaksikan video ini? Oh iya, ini videonya tanpa suara ya. Nanti yang menyuarakan saya. Pernah ya? Ini ceritanya ada seorang pengemudi ojol yang melindungi makanan yang dia antar dari semprotan disinfektan. Jadi pas ngetrake gitu loh, lagi perjalanan ngerti-ngerti mobil polisi yang motor Canon itu isinya disinfektan, disemprotke. Ya, ini terjadi di musim pandemi dulu. Kemudian tindakan itu ternyata ada yang merekam dan menguploadnya, mendapatkan respon positif dari banyak orang. Pertanyaannya adalah, pernahkah kamu memberikan like pada gambar atau video di medsos? Pernah? Jempol kan? Ya. Ahmad pernah? Jempol? Nggak tahu. Jempol atas atau bawah? Atas ya, like ya. Nah, kira-kira kalau pernah itu motivasinya apa? Dorongannya apa? Oh silakan. Karena isinya inspiratif dan Inspiratif itu istilah lainnya apa? Inspiratif itu ya benar, memberi inspirasi. Istilah lainnya untuk menggugah ya, atau mendorong, memotivasi orang lain berbuat baik. Pintar, matur nuwun Mas Marcelo. Satu lagi, apa yang menyebabkan kalian itu memberikan
like atau tombol suka pada sebuah postingan? Monggo Mbak Yofaira. Suka. Berarti cocok dengan hobi atau kesukaanmu. Ada yang hanya ikut-ikutan? Ada yang merasa kasihan? Wah, ini videonya Pak Anu ini lagi saya jempol lagi mau sicik, tak jempol sakit ada. Sudah pernah memberikan like karena rasa kasihan? Ada juga seperti itu mungkin. Nah, ini adalah motivasi kita untuk memberikan sebuah jempol. Kalau bisa diusahakan yang memang seperti disampaikan Mas Sil tadi, yang inspiratif dan mendidik, gitu ya. Baik, sekarang waktunya kita bekerja. Saya akan membuat 5 angka yang nanti kalian pilih masing-masing. Apa yang hendak kalian kerjakan di kelompok ini? 1, 2, 3, apa sendirian kelompok? Apa ya? Apa anti pindah-pilih kan saya Pak? Masa kenapa kembali? Tak kan. Oke, langsung. Apa yang hendak kalian kerjakan ya? Jadi ada tema-tema yang hendak kalian bahas dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Silakan dicermati ya. Ini nanti yang kalian eksplorasi. Bisa kalian membuat ringkasan, bisa membuat peta konsep ataupun yang sejenisnya. Yang penting cukup unik ya. Jadi bahannya bisa dari buku LKS dan juga dari buku paket. Setiap kelompok nanti saya beri waktu untuk berdiskusi. Silakan berhadapan. Kemudian nanti setelah selesai ada waktu untuk presentasi. Gitu ya. Ini yang perlu kalian lakukan. Saya akan membagikan lembar kerjanya untuk bahan kalian menuliskan hasil diskusinya. Ya. Baik, silakan mulai bisa berkelompok memutar arah kursinya, bisa menggabung. Kalau meja 1 kurang cukup, silakan ditambah. Enggak, saya tahu sini ya. Bisa menghadap ke sini. Berikut. Silakan dituliskan nama anggota dan juga nomor absennya. Kelompok 3 aman pada begini. Ini 4. Yang 5 sini. 2. Nanti kami yang pegang saya. Minimal salam. Salam kan orang umum atau mana dari sana. Ahmad menghadap ke sini nak. Silakan boleh berupa ringkasan ataupun peta konsep atau yang sejenisnya. Waktunya kira-kira 10 menit ya. Oke, silakan berbagi tugas. Ada yang menjadi penulis, ada yang menjadi pengonsep, atau yang memberi ide. Ya. Silakan menghadapnya. Ditulis dulu identitas nama kelompoknya. Pertanyaannya? Yang kelima di bagian
bersuara untuk membahas yang ditugaskan. Ya boleh ngobrol tapi terkait materinya. Selain Deswita sama Safri yang tidak masuk sudah. Eri. Bentar. Eri kamu lagi. Dua. Jadi ada istilah, ada bahasa yang mengatakan mana bahasa perkaranya kurangnya apa? Mencari nanti mencari apa? Ada yang membuat slide ringkasan, suka gambar gitu, membuat pola. Berikutnya sampai sudah mulai buat coretan itu. Pindah ke sini kan? Terus apa? Langsung. Ya. Di sini apa? Murah ini. Gampang. Nurul Azmi sama Nuzat ada bedanya. Kesamaannya apa? Pertama sama-sama apa? Selain itu sama-sama laki-laki. Sama-sama menerima itu skor kesamaannya. Nah, sebetulnya ya selain itu apa? Nabi tidak. Saudara Hana, tapi nyapa kamu kamu nggak pakai telepon kan? Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Oh, masuk. Termasuk lagi ya, termasuk ini boleh seperti itu. Di buku paket sudah ada dan baik, sambil menunggu yang belum selesai, saya punya kuis apa lagi? Tak eksil ya. Kuis tak berhadiah. Tebak nama
Saya tadi yang pertama langsung muncul ya, awal sengaja. Aku nabi yang memiliki 2 anak yang juga menjadi nabi. Jadi nabi 2 anak loro jadi nabi juga. Aku berasal dari Babilonia, kalau sekarang Irak ya. Irak kemarin kalah di tempat final ya. Nonton lah. Wah, udah bunyi harus nonton Mbak. Aku punya 2 istri. Keren tak? Pertanyaannya siapa aku? Salah. Ibrahim, yang lainnya. Ismail. Yang benar adalah ya benar Ibrahim. Teman Paras Velo. Yang kedua, aku diutus untuk kaum Samud. Aku diberi mukjizat berupa unta yang keluar dari batu. Sayang tak itu dibunuh umatku. Siapa aku? Siapa? Nabi Soleh, yang lain. Soleh, kamu juga jawab Soleh. Yang lainnya? Ternyata betul Soleh. Ya. Kenapa ini? Oke. Ketika kecil aku diasuh oleh Raja Dolim. Aku menerima wali di Bukit Tursina. Dalam berdakwah aku ditemani oleh saudara. Siapa aku? Nabi siapa? Yakin Musa? Ini soal dia laku tidak tahu di lain. Yang terakhir, aku pernah menderita sakit parah. Pernah dari buku habis semua. Nama lengkap sampai siapa aku? Yang lainnya? Iya sih. Siapa? Kantor tuh. Ayo, ya betul. Ya, ini kita akan mendengarkan presentasi masing-masing kelompok. Nanti masing-masing 5 menit saja. Jadi 3 menit untuk menyampaikan hasil, kemudian 2 menit untuk ada pertanyaan. Ya. Ketika kelompok yang sedang presentasi itu maju, aman. Yang lainnya nanti mohon untuk bisa membuat catatan. Dibutuh tulis seperti punyanya Mas Danan itu ya. Gawe catatan. Saya sebenarnya sudah membuatkan seperti ini, tapi tidak saya perbanyak. Ini contohnya ya. Jadi nanti kamu punya 4 catatan. Sing kelompok dia harus bercatat ya. Kalau kelompokmu sendiri kan biarkan kamu sudah menguasai. Dari kelompok lain itu yang perlu kamu catat kalimat-kalimat pokoknya. Jadi ya, untuk bahan belajar di rumah atau selanjutnya. Untuk aturan main presentasi sudah cukup paham? Kelompok 1 siap? Urut kelompok 1 apa biasa? Biasa, berarti kelompok 2 dulu. Tapi ya, asaannya ya. Urut aja ya. Urut dari kelompok 5. Malah teman-teman. Dari kelompok 1 enggak. Inilah penampilan kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Oke. Kelompok 2, 3, 4, 5 berarti menyimak sambil menyiapkan catatan. Oke. Monggo. Waktunya 3 menit untuk presentasi ya. Tata. Dengarkan baik-baik. Lutfi. Sama dulu monggo. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Punya pernyataan nama saya Fadila Ferzena Asma, absen 12. Kenalkan nama saya Fadila Asma, 12.
Ya, silakan. Ya, Baik, dari presentasi kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? yang ingin bertanya terhadap kelompok 1 disilakan. Anda? Anda? Coba apa? Tak ada. Mutia? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada bisa di Jika tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Silakan. dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan saya Maulana Citra, absen 21. Perkenalkan saya Lutfi Nurhadiansyah, absen 19. Saya Muhammad Hadi Kamil Akbar, absen 2. Ada maksud ya, sila. Nah, lanjut. Soal nomor 1, jelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diulang juga untuk banget. Ulang lebih. Makna iman kepada Nabi. Aku juga cepet main mau. Oke, sudah cukup terdengar meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu oleh Allah. Lanjut. Nomor 2, tulislah salah satu ayat tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Baca. Kalau panjang bisa dibagi dua ya. Terjemahnya dikasih nggak? Dia buka buku ya kasih. Lanjut ya. Dibaca saya ayatnya. Dibacakan terjemahnya Mas Hana. Ya. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dan mereka berjuang kepada Allah. Mereka itulah orang-orang benar. Ya. Apakah ayatnya cuma satu? Ada yang lain? Ada ya. Ayatnya apa enggak? Apa sudah cukup? Baik, silakan ditawarkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ke kelompok 2, apakah ada pertanyaan tentang makna iman dan juga tentang ayat? Monggo, Mbak Tina. Oke. Apa makna terkandungan sifat tadi? Tentang apa? Dibaca terjemahnya nanti akan ketahuan kandungannya. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar. Itu terjemahnya. Apakah apabila sudah cukup paham? Kalau dibahasakan secara bebas, maksudnya apa? Orang-orang iman itu di antara tandanya adalah dia percaya kepada Allah, Rasulnya dan berjihad. Itu contohnya. Karena bebas. Ya. Dari kelompok sini apa ada pertanyaan? Ada. Demikian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 3 saja. Baik, inilah kelompok 3. 1 cowok 2 cewek. Kelompok 3. Nah, ini bahasanya menarik nih. Waalaikumsalam
pertanyaan untuk kelompok 3 tentang mukjizat sama ulul azmi. Tadi ada pertanyaan dari Ahmad. Ahmad tadi kan baca mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak harus dibakar api. Pertanyaan Ahmad tadi ini sarannya Pak. Ini pertanyaannya bagus ini. Ada sarannya ya? Kamu baca ayat ini. Ya naru, gambar. Kuni, bergau, wasalaman, ala Ibrahim. Ini bawa cok. Terus tanganmu legokin lilin kayak di sumet ya. Insya Allah nanti makan ya. Soalnya Muhammad itu bukan nabi ya. Jadi ayat itu yang dulu ketika Allah itu memerintahkan api menjadi dingin. Ya naruh ya api, kuni bardan jadilah kamu dingin. Wassalaman ala Ibrahim dan selamatkanlah Ibrahim. Itu firman Allah ketika Ibrahim dibakar. Makanya dia terbakar karena itu yang memerintah dari Allah dari itu kan ya. Bisa dicoba nanti ya. Baik, yang lainnya tentang mukjizat sama kamu mau ulul azmi. Mungkin ada pertanyaan apa bedanya mukjizat dengan sihir? Ada? Enggak kepikir gitu? Silakan Ingrid. Oh. Silakan. Mukjizat sama ulul azmi. Ini jadi mukjizat sama ulul azmi ada kalanya bersinggungan, ada kalanya beda. Contohnya gini, Nabi Muhammad itu beliau ulul azmi sudah punya mukjizat, tapi Nabi Soleh punya mukjizat, beliau tidak termasuk ulul azmi. Jadi ada kalanya bersinggungan, ada kalanya beda. Gitu ya. Yang jelas ulul azmi itu orang terkenal sabar, tapi Nabi mukjizat punya kemampuan luar biasa. Ya, begitu mungkin cukup kan? Silakan diinformasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Moga-moga kita dengarkan satu sebelum lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dinda Imanandra Satu. Ada pertanyaan, silakan. Apa arti sifat jadis? Sifat jadis yaitu sifat yang umumnya dimiliki oleh manusia. Sifat ini memiliki rasa haus, rasa lapar, memiliki rasa ngantuk, bisa memiliki keturunan dan punya manusia. Jadi sifat kemanusiaan ya. Itu namanya sifat jadis. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sifat barsik itu apa begitu? Ya, teka apa lah? Oh iya, silakan. Tanggung jawab dalam segala Bertanggung jawab dengan segala sesuatu. Tanggung jawab seorang nabi itu seperti apa? Mas?
jelas grup kelompok 5 pokok. Inilah kelompok sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini. Oke. Coba untuk menyampaikan salam. Dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dia suaranya presentasi kelompok 5 selesai. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya. Terima kasih. Jadi intinya di kelompok 5 itu bagaimana kita berinternet dengan aman dan selamat. Silakan Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tamu koros ini baik hasilnya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, berikutnya adalah refleksi. Apa hal positif yang sudah Anda dapatkan di pembelajaran ini? Silakan. Ayo. Ya. Pokoknya tambahan ilmu tentang iman, Nabi dan Rasul. Baik. Yang lainnya? Sini Andi atau Hana? Ini loh hal positif yang Anda peroleh selama belajar ini tadi. Silakan. Termotivasi untuk meneladani Nabi dan Rasul. Bentar. Yang kedua, hal yang perlu ditingkatkan di waktu yang akan datang. Apa kira-kira? Hal yang perlu ditingkatkan ya dari belajar hari ini. Halo? Ya, silakan. Yang perlu ditingkatkan. Lanjut lainnya, ada yang perlu ditingkatkan? Ya. Tenang. Apa yang ini asik? Tenang. Yang paham apa orang? Bisa paham ya? Baik, berikutnya. Ini mengulas saja dari pertanyaan tadi, mana iman kepada Nabi dan Rasul. Artinya tadi apa? Meyakini apa? Dan membuktikan dengan bahwa ini pernyataan yang lengkap ya. Meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan dan membuktikan dalam perbuatan bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Cara meyakininya seperti apa? Kalau di zaman sekarang sudah nggak ketemu Nabi, sudah nggak ketemu Rasul. Orang dengan sering mempelajari atau mengamalkan isi itu adalah kandungan
Berikutnya ada rangkuman di halaman 182. Ada juga di scan barcode halaman 28. Baiklah, anak-anak semua, dengan demikian telah berakhir sudah belajar kita hari ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul, dengan harapan setelah belajar ini kalian bisa lebih paham apa itu mana iman kepada Nabi dan Rasul dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada salah mohon maaf, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Mari kita kasih dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sampaikan tugasnya boleh membuat resume atau peta konsep atau sejenisnya. Cuma kan anak mungkin ya terbatas waktu sehingga hasilnya ya sama. Belum sesuai harapan kalau yang produknya. Kan sebenarnya tadi berarti kan hasil gimana ya? Selain itu sebenarnya ada diferensiasi yang lain yang sebenarnya jangan bukan Proses apa kan? konten gitu. Contohnya sudah, jadi kan saya berusahakan supaya wacananya atau diskursusnya jalan itu loh, tidak sama maka temanya. Kemudian kita sudah Inisiasi konten belum saya masukkan di refleksikan dengan setelah melakukan yang sudah baik menurut Pak. Kalau yang sudah baik ini tadi kondisi anak yang cukup komunikatif bisa dikendalikan. Kemudian dari rencana yang saya buat itu tadi saya menilai, mengevaluasi sudah terlaksana semuanya. Itu kalau dari segi positifnya. Untuk kekurangannya di selingan atau ice breaking mungkin masih kurang variatif mungkin atau kurang jumlahnya. Tapi saya kan berhitung dengan waktu yang tersedia. Kalau tadi kan ya secukupnya untuk kita. Kemudian kekurangan berikutnya adalah di tahap refleksi. Untuk pengungkapan pendapat seperti itu anak-anak belum begitu terbiasa. 8G itu yang cukup bagus wacananya niku sing tadi kelompok 4. Itu yang tadi bisa menjawab dengan agak banyak pertanyaan dari kelompok sebelah kan itu memang di P5 pun dia termasuk menonjol. Jadi ketika presentasi itu temannya nggak bisa jawab itu dia bisa memberikan alasan atau ulasan. Jadi sudah cukup perbendaharaan katanya sudah cukup banyak itu satu. Yang satu lagi perempuan juga ada. Jadi kalau di 8G itu tadi kalau dari segi kurang ya anak untuk mengungkapkan sesuatu dengan bahasa bebas itu masih terbaik. Seperti tadi kan ada pertanyaan apa kandungan ayat itu ya, yang dibaca ulang terjemahnya ya tadi. Yang dimaksudkan jane mboten-mboten niku kalimat lain atau enggak yang bisa langsung dipahami. Itu dari segi sejarah. Dan tadi kan dengan menyampaikan anak belum apa memang anak belum terbiasa di sebenarnya di akhir pelajaran saya membiasakan diri untuk meminta pendapat gimana untuk kegiatan hari ini gitu. Ya rata-rata latar baik pak, dan bagus pak gitu. Kalau tidak seperti itu kadang waktunya buru habis, apalagi berhimpitan langsung dengan istirahat pertama atau kedua itu kan anak keburu keluar, sementara
saya belum sempat menyampaikan materi refleksi. Jadi ini berarti di pengelolaan waktunya. Kalau masih perlu manajemen waktunya, masih perlu perbaikan. Setidaknya kalau normal anak-anak bisa diajak ngobrol itu refleksi kan butuh sekitar 5 menit gitu. Normalnya itu loh. Saya melemparkan pertanyaan gitu, anak merespon. Kalau anak nggak keburu istirahat gitu. Fokusnya kan 5 menit sebelumnya itu semuanya kalau sudah ngerti jogo. Nanti perlu dikelola lagi lah ya. Refleksi karena anak itu kan kadang ikut pelajaran, kadang nggak sadar ya. Tadi bahasa apa, ditanya jawab, tapi setelah di akhir saya apa ya? Makanya kan setelah anak refleksi itu mereka sadar yang dia katakan. Kemudian rencana tindak lanjut dengan banyak supaya lebih Untuk perbaikan berikutnya apa ya? Kalau bicara memperbaiki, kadang-kadang saya masuknya ke intervensi. Misalnya loh, tadi kan saya memberikan materi 5 macam ke anak. Ada yang sudah mungkin sesuai dengan kehendak saya, ada yang belum. Kalau dikatakan peningkatan, itu jangan-jangan saya terlalu mengintervensi istilahnya hasil karya mereka. Jadi maksudnya seperti ini, ayat. Ini kan bisa jadi ada yang perlu ditambah ayatnya atau kalimatnya perlu ditambah. Nah ini sebenarnya masuk ke kategori peningkatan kalau saya menilai di hasil sama prosesnya. Nah itu yang saya bisanya mengarahkan, maksudnya mengarahkan anak supaya lebih meningkat dari kelas yang ini. Di kelas lain nanti mungkin saya akan sampaikan hal yang sama dengan sedikit penekanan kekurangan diskusinya. Kalau di proses, di kekurangannya diantaranya pada saat diskusi itu peran serta setiap peserta yang belum merata juga. Ada yang sangat berperan, ada yang masih pasif. Itu juga perlu intervensi supaya mereka berperan lebih aktif. Itu naik dari usaha peningkatan mungkin untuk aktivitas intervensinya juga. Maksudnya kan kalau tadi kan misalnya ada ternyata diskusi, saya ikut memberi motivasi, ada peserta yang bertanya. Ketika ada yang bertanya, pemateri ternyata menjawabnya kesusahan misalnya, itu kan saya berusaha masuk untuk memberikan jawaban tambahan. Seperti itu saya sebut masuk ke intervensi untuk memberikan penekanan atau jawaban sesuai yang diinginkan penanya. ini maksudnya ke penguatan. Penguatan. Kalau yang terkait hasil nih mungkin kan dari hasil sini untuk peningkatannya saya akan mengulas hasil ini di pertemuan yang akan datang supaya nanti anak tahu plus dan minus dari pekerjaan yang mereka sudah lakukan. Kemudian terkait dengan kebutuhan anak rencana ini supaya anak itu tetap senang, tetap aktif. Ini ya ngeten, kemampuan anak bertahan maksimal ngeten 2 jam pelajaran. Saya nggak bisa membayangkan mapel lain yang 3 jam langsung itu kondisinya berkurang. Tapi PAI pulau Sagate paling 4 jam. Jadi dari segi waktu mungkin ya 2 jam maksimal. Kemudian kebutuhan anak tadi untuk bisa menyimak di awal itu masih saya anggap sesuatu yang penting. Jadi kalimat opening ceremony, kemudian kalimat pengantar saya sampai dengan mereka harus bekerja itu di beberapa kasus harus betul-betul anak itu ngerti. Ketika sampai masuk ke kelompok mereka belum paham itu mungkin ya jadi kendala.
apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi di sini memegang peran penting jika di bagian awal di pembukaan itu sangat penting. Secara asuhan tadi tanya sudah baik gitu. Ini ada beberapa ini tadi kita saya amati pas karena mungkin tak lihat dengan agak ngejar waktu Iya. agak ngejar waktu jadi sampai apa namanya menggali potensi anak itu masih minim gitu. Iya. Masih minim. Artinya ke depannya supaya lebih apa namanya anak itu bisa menyampaikan apa yang diketahui mungkin hanya bisa memberikan keleluasaan. Jadi siapa yang tadi kan tentang kita mungkin siapa yang sudah pernah melakukan ini atau tadi alasannya sudah mungkin lebih di korek lebih jauh lagi sehingga pemahaman anak itu sampai mana kita bisa tahu. Jadi sampai istilah dipoloke cara eksplorasi pemahaman awal. Nanti kita bisa lebih leluasa menyampaikan namanya pembelajaran selanjutnya. Oh ternyata anak sudah paham tentang mukjizat, dan bagian sudah tinggal catatannya hanya Itu berarti di tahap ketika tadi saya memberikan aktivitas satu bertanya tentang apa makna generasi digital tadi wow. Contohnya apa nih? di awal tadi yang Karena tadi saya memang terpaku itu saya rencanakan hanya 5 menit iya. Tadi saya juga itu kok ngamati. Kayaknya agak terburu-buru ini. Langsung slide-nya langsung jalan terus gitu. Oke, matur nuwun. Untuk masukannya sanesipun mungkin. Kemudian tadi kan ada beneran sempat tadi ya si yang depan tadi anak Sama ya. alamat tadi kan sendirian. Iya. Terus apa namanya dengan meminta teman sebelahnya Untuk pindah. pindah. Kemudian kan tidak mau gitu. Nah, mungkin jangan bisa kok tidak mau kenapa? Bisa lebih diperdalam lagi dalam rangka penerapan disiplin. Ketiga restitusi. Kenapa kok nggak mau? Apakah ada masalah atau apa sekedar nggak mau pindah karena sudah nyaman di situ atau karena sesuatu yang lain? Hal penolakan nonton itu berarti perlu digali. Iya. Diskusi. Ya tadi kalau memang dari segi jumlah memang kan betul imbang Pak. Iya. Ada yang 4, ada yang 2 itu jadi kurang imbang. Cuma ketika misalnya saya kurang itu tadi nggih diferensiasi di kelompok nggih sebenarnya begitu jalan gitu. Ada yang ngeblok ke bawah, ada yang ngeblok ke bawah dan itu. Karena untuk tadi skenario-nya tadi saya lupa nggak bawa sepedanya nggak ada terus kan cover buatan itu. Jadi tadi ada satu yang ketinggalan. Saya menskenario itu saya membuat angka 1 sampai 5 dah. Silakan anak untuk menulis namanya dianggap berapa. Tapi ketentuannya maksimal 1 nomor itu 4 orang. Misalkan ada bagi cowok cewek yang tapi nggak jalan tadi makanya boleh cover orang ketemu. Kalau itu jalan sebenarnya tadi mungkin anak akan lebih enjoy untuk lebih variatif karena mereka bisa jadi pindah tempat, pindah teman. Tapi resikonya tambah waktu karena
mereka harus beranjak dari tempat duduk mulai jenenge di nomor berong itu yang tadi sebenarnya saya rencana tapi nggak jadi. Kemudian apresiasi capaian siswa. Jadi setelah pembelajaran tadi mungkin banyak lupa belum memberikan apresiasi tentang capaian siswa mengalami kenaikan kalau tadi yang apresiasinya hanya sebatas tangan Sehingga masuk berarti berapa? sinyal gini ya Per orang apa per kelompok? bisa per orang bisa per kelompok. Jadi terima kasih kepada kelompok ini sudah sampai ini sudah tambah pemahamannya tentang ini sudah bisa menyampaikan dengan baik. Mantap ya. Itu bisa di akhir setiap presentasi. Oke. Penguatan itu dianggap penting berarti ini untuk menyampaikan penghargaan itu. Bagi saya sangat penting Pak. Di penguatan itu refleksi dan penguatan itu menurut saya pribadi itu sangat penting. Kita mengakhiri kegiatan, anak itu nanti akan selalu teringat gitu ya. Yang kalau menurut saya anak itu yang akan teringat ya di bagian akhir-akhir itu. Kalau kemudian tadi Untuk penilaiannya saya lakukan bersamaan dengan proses. Maksudnya ketika anak melakukan presentasi atau diskusi kelompok itu saya mengamatinya. Tapi untuk pencatatan penilaiannya belum, karena ya saya belum membuat formnya. Yang kedua untuk perilaku belajar mereka rata-rata ya wis apal, maksudnya untuk aktivitas dan kemampuannya ya itu ya mungkin nanti dibuat formnya. Iya. Karena tidak boleh ngawang gitu. Tidak boleh ngaji. Ya boleh ngaji. Biasanya apal. Dek, rumah itu Pak. Tapi kan malah banyak belajar dari Diantaranya mana? Diantaranya mana? ya cara mengelola kelasnya. Satu kali. Nanti pas mana? Ini rekaman. Untuk rekamannya besar? Iya. Yang ini yang direkam sampai sini. Ke rencana pengembangan diri Pak. Iya. Rencana pengembangan diri untuk apa namanya kedepannya yang jaminan rencanakan Pak terkait dengan waktu yang berkembang pelajaran ini dimasuki eksekusi dari positif atau pembelajaran sosial emosional dan lainnya yang
yang mau dikembangkan apa? Untuk fokus pengembangannya kalau ke anak, khususnya ke anak ya, kalau ke sesama guru juga bisa. Itu pembelajaran sosial emosional dengan pertimbangan kecenderungan anak untuk bersikap di luar nalar positif itu cukup merata dan banyak. Artinya bertindak dan berperilaku anak-anak itu suka melampaui batas norma etika, ngomong sarung, kasar atau minta itu sudah cenderung juga biasa. Nah ini yang menjadi pokok konsentrasi untuk pengembangan di kalangan siswa. Tujuan yang dicapainya ya memperbaiki perilaku keseharian anak-anak. Di antara yang sudah kami terapkan kan untuk absensi sholat zuhur sama pembiasaan sholat duha. Itu sudah berjalan mulai Januari kemarin. Jadi setiap hari anak itu mengikuti jamaah zuhur yang beragama Islam mulai dari Senin sampai Kamis itu terpantau melalui absen. Jadi setiap kelas ada absensinya. Nanti setiap kali anak selesai zuhur membukukan paraf di situ. Hasilnya kami rekap untuk menjadi evaluasi bersama. Jadi presentasinya nanti muncul. Misalnya bulan Januari itu saya hitung efektif zuhurnya 15 hari, anak zuhurnya 8 hari gitu kan, nanti presentasinya akan muncul 50% sekian atau 70%. Itu nanti dikirim ke grup kelas, harapannya bisa evaluasi anak dan juga duha gimana, duha seminggu tapi sekali. Jadi misalnya hari ini Rabu konten itu giliran kelas C 7C, 8C, 9C itu yang tadi ikut, itu juga ada absensi. Kalau di PSE untuk pembelajaran di luar KBM di antara yang kami usahakan untuk yang kita sudah untuk aktivitas pengembangan tadi kan pembelajaran nasional. ukuran keberhasilannya pertama meningkatnya partisipasi keikutsertaan sholat jamaah, kemudian berkurangnya angka pelanggaran etika. Dan itu ukurannya saya belum bisa membuat tabel ini cara ngitung. Nah, zuhur tadi kan saya bisa mempresentase dari aparat yang mereka butuhkan, saya bisa menghitung. Tapi berkurangnya angka pelanggaran etika itu ukurnya, maksudnya anak yang misuh berkurang, yang ngomong kasar atau membuli berkurang gitu. Itu berarti, tapi itu yang sedang kami fokuskan sebenarnya, itu utama sebagai anak-anak kadang ya di luar kendali. Kalau berarti kan sama ke Pembiasaan saya tidak membeli motor kasar itu di pembiasaan, dan itu kan bisa masuk di setiap pelajaran. Jadi anak itu ngomong kasar atau saru itu kan di mapel apapun dia akan melakukan.
tidak hanya di mapel non PAI itu. Jadi ya wis serana pakai WA kan. Nah itu kalau PSE nanti bisa berjalan itu harapannya yang seperti itu bisa berkurang gitu. Nah, itu yang kalau dikuantitatifkan mungkin ada angel itu. Terus pendukungnya apa? Kalau pendukung ya tim dewan guru yang selalu koordinasi. Kemudian masih banyak anak yang bisa diharapkan. Mungkin ini Pak. Kaitannya dengan pembiasaan Oke. di sekolah ada nggak tim dari anak-anak misal tadi supaya tidak terjadi bullying, ada timnya Pak, ada satgas bullying, Satgas anti bullying. Kalau itu belum ada. Yang kemarin kami bentuk itu masih sebatas kerohanian Islam. Itu yang kami tugaskan untuk ikut mengondisikan teman-teman di kelasnya ketika sholat. jadi itu bisa Saya dibayangkan satgas anti bullying. Kalau Selain yang sudah ada kan yang kaitannya dengan meningkatnya partisipasi anak 18 murid tadi Oke. bisa digerakkan Oke. dan tim bullying pembiasaan kalau memang belum ada ya harusnya Nah di sekolah lain wujud nyata dari tim anti bullying itu apa? Kayak dari siswa kombinasi dengan kesiswaan. jadi kalau di tempat kami itu ada satgasnya, jadi perwakilan tiap kelas itu itu satu tim. Oke. Tugasnya nanti mereka memantau. teman-temannya satu kelas. Kita ada bully gitu, dia akan melaporkan ke guru yang salah, yang namanya yang tanggung jawab bullying itu sendiri. Nah, nanti baru ditindaklanjuti. Pengamatannya berlangsung setiap hari. Setiap hari karena satgasnya kan tetap di kantor. Jadi Jika ada laporan ya ditindaklanjuti. untuk hasil atau dampak positifnya berapa? Bisa menekan. Untuk saat ini belum kelihatan itu ya, belum signifikan. Cuman ya tetap ada efeknya, ada meskipun belum kita lihat gitu. Karena mereka merasa terawasi dan dia nggak akan, satgas itu nggak akan apa namanya, dia modelnya kayak tinggal gitu Pak. Nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Cuman di kebiasaan pasti kan sudah disampaikan tiap kelas ada satgasnya. Anaknya sebenarnya sudah tahu, cuman kan dia nggak tahu yang melaporkannya siapa, nama siapa gitu. Ya, kita lihat. Maksudnya teman sekelas itu nggak tahu siapa satgasnya. Tahu kalau itu tahu. Tapi nggak beresiko diancam gitu, diintimidasi teman lainnya. Kebetulan kemarin sudah dapat penguatan Oke. ya, untuk saat ini ya orang itu Masih aman ya. itu lagi ya semoga. Terus untuk pengarahan atau apa jenenge, koordinasi dengan tim ini berapa supaya tidak diketahui anak-anak lain. Koordinasi bersama semua perwakilan kelas seperti itu nanti. Itu per minggu atau per 2 minggu gitu ya. Aliran. Iya. Jadi kalau kasus tentunya yang pada kasus dilaporkan. Tergantung nanti kasusnya itu dulunya dapatnya salah atau enggak. Kalau cuma ngecek makne gitu ya. Jadi
wis umum ngece panen ngene. Kok iso ngono ya aku heran. Zaman kula cilik ya sampe nang maleng-malek jeneng iki ya. Saiki ya apa jenenge waktu. Iya. Terus yang kedua apa Pak? Oh, waktunya jangka waktunya